Well, puji Tuhan saudara, saudara sudah banyak mendengarkan mengenai buah roh. Bagaimana kita ini sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya hidup kita itu menghasilkan buah. Jadi bukan hanya kita datang di gereja melulu tiap minggu saudara ikut di sini tetapi tidak kelihatan buahnya. Ya. Waktu lalu saya sampaikan bahwa kadang-kadang seperti pohon itu ada yang belajar berbuah, ya. Baru berbuah sedikit, masih kecil tetapi rontok lagi. Nah, itu baru belajar berbuah. Kerinduan saya saudara yang sudah lama di sini ya, tidak hanya belajar menghasilkan buah tetapi saudara berbuah ya, berbuah dan buahnya tetap. Kenapa sih? Kita kan manusia, kok kita suruh berbuah ya? Kalau beranak cucu iya gitu, tapi kok berbuah apa artinya? Nah saudara, Alkitab ini sering menggunakan metafora itu artinya penggantian atau kesamaan ya. Perbandingan, Alkitab itu memberikan metafor tentang buah untuk menggambarkan hasil hidup kita ya. Saya minggu lalu tengok ke salah satu jemaat di sini ya. Ibu ini berkata begini, wah saya sejak dengar firman dari Ibu Mek ya, saya berubah. Sampai tetangga saya pada bilang, kue kok beda ya katanya. Wow, itu dia artinya saudara berbuah. Saudara berubah dan kemudian saudara menghasilkan buah. Gak cuman kalau di gereja aja kelihatan manis shalom shalom, tapi di luar sana wah ngegas ya. Nah, Alkitab ini memberikan kepada kita gambaran untuk kita ini berbuah, artinya kita seperti pohon, ya kan? Saya waktu lalu sudah gambar pohon, sudah kasih tayangan pohon, ada banyak buahnya. Nah, sekarang apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita agar kita berbuah dan bagaimana kalau kita tidak berbuah? Yuk kita baca Matius 7 ayat 17 sampai 20. Kita akan bergantian membaca, saya ganjil saudara genap. Demikianlah setiap pohon yang baik ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Go ahead. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini perumpamaan ini persis diberikan kepada kita. Tuhan mengharapkan kita, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun. Ada yang sudah 40 tahunan di gereja ini sejak dari timuran ya. Ada 6 saya tulis. 6 orang yang masih tinggal hidup luar biasa. Nah, Tuhan mengharapkan kita untuk menghasilkan buah. Ada buah yang pohon udah kecil-kecil gini udah berbuah ya. Sekarang katanya durian itu buahnya di bawah. Bukan di atas-atas lagi, buahnya di bawah ngurumpul gitu. Jadi dipetik gampang banget tuh, nggak apa ketiban duren ya. Saya nggak kebayang ketiban duren kayak apa nih kepalanya ya. Nah, jadi di sini kita melihat gambaran mengenai pohon dan buahnya ini dikatakan begini. Kalau pohon yang nggak baik, dia tidak akan menghasilkan buah yang baik.
Ya, sebaliknya pohon yang baik tidak mengeluarkan buah yang tidak baik. Jadi kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sehingga kita nantinya akan produksi buah yang baik. Yang orang lihat, wow, dia jadi berkat loh. Oh, saya diberkatin loh. Wow, dia kok lembut sekali. Wow, dia kok berubah ya. Ya, dulu kami kan ada murid-murid ya. Salah satu murid ini begitu cerewet kalau ngomong, saya mau motong itu nggak ngerti motongnya gimana. Satu kali akhirnya di pemuridan kami dikasih PR. Kamu harus puasa bicara. Kalau di pemuridan gitu ya, puasa bicara. Hah? Jadi kalau ngomong kami diskusi, dia mau ngomong, saya no, stop, puasa bicara. Sampai akhirnya 3 bulan dia betul-betul berubah. Dia manis. Dikasih ayat-ayat tentang lidah, tentang mulut, tentang perkataan, ditempel-tempelin di tokonya. Dia jaga toko ayahnya. Lalu dia hafalin tiap kali, dia hafalin. Oh gitu ya, berarti bodohlah orang yang mengungkapkan isi hatinya. Oh jadi saya bodoh ya, ya udah saya mau jadi bijak. Balik lagi dia hafalin lagi. Sampai akhirnya 3 bulan, customer itu loh, pelanggan yang biasanya datang nggak mau dilayani dia. Tiba-tiba dia manis itu, Pak mau beli apa? Biasanya beli apa loh? Gitu. Ini Pak mau beli apa? Orang-orang pada kaget. Lalu mereka bilang gini, kamu itu sekolah di pesantren mana? Ya toh? Kok bisa berubah begitu? Hasilnya sangat nampak. Tadinya dia kurang ajar sama orang tuanya. Mamanya kasih baju, dia bilang nggak mau. Ih, geli deh, bukan gua banget gitu. Lalu kami kasih PR. Dia mau melayani ayahnya, ibunya, dia bisa manis ya. Sampai bapaknya itu nggak pernah namanya dulang gitu ya, nyuapin es krim. Ih, dia gitu banget. Ih, apaan sih, lebay gitu ya. Tapi dia waktu mau, aduh bapaknya terenyuh ya. Waktu bapaknya marah-marah karena rumahnya tingkat 5, dia bapaknya ngebel, nggak ada yang buka. Jadi bapaknya ngamuk, ditendanglah itu pintunya ya. Sampai kemudian ada yang turun dan bapaknya marah-marah, nggak mau ngajak ngomong. Dia lapor di kelas, kami suruh dia beli makanan kesukaan bapaknya. Suruh ngapain? Abis dibeliin, terus ngapain? Ya kamu tungguin, kamu layanin. Berubah, berbuah. Waktu dia sudah melayani bapaknya ini heran-heran. Lalu suatu kali hasil dari pemuridan yang luar biasa perubahan ini, dia dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bisa tebak nggak? Apa hadiahnya? Bu Yati. Wah keren. Dia dikasih Mercedes Benz yang terbaru. Saudara, kalau kita ini berbuah, maka orang itu akan sayang sama kita. Orang akan menaruh belas kasih kepada kita. Orang akan impress ya, terkesan ya. Kalau kita mulutnya wah dan gak berubah, tidak berbuah kelemah lembutan, maka orang juga males ngeliatin aja males, apalagi berkatin, saudara. Jadi kita harus belajar menghasilkan buah, lalu kita mulai konsisten, buahnya tetap mulai konsisten, ya, berbuah lagi, berbuah kemanisan, kelembutan, kesopanan, kemurahan, menghasilkan buah-buah yang
Menyenangkan hati Bapa. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingannya dari Matius tadi dengan Lukas 6 ayat 44 dan 45. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Jadi kita ini yang secara metafor diumpamakan sebagai pohon, kita ini dikenal dari buah yang kita hasilkan. Ya, seperti yang lalu saya sampaikan bahwa kita bisa menjadi orang penting kalau kita ini menguntungkan orang lain. Kalau kita hanya ngadong, kalau kita hanya minta-minta berkat, kalau kita hanya ini dan itu mengharapkan, saudara nggak jadi orang penting. Ya, tadi lagu yang terakhir ini, Bapa sentuh hatiku, lalu ubah hidup. Tuhan itu nggak ngubah hidup kita, saudara. Kita yang harus berubah, kita yang harus berbuah. Ya, firman Tuhan banyak mengatakan hendaklah kamu, hendaklah, matikanlah. Jadi kita, Tuhan nggak ngubah. Tuhan bisa ngubah hati sedemikian cepat seperti dia mengubah Saul, tetapi karena tidak ada proses, maka Saul balik lagi. Karena Tuhan memberikan kita free will, katakan free will. Free will itu kehendak bebas. Ya, itu sebabnya Adam dan Hawa mereka pohonnya itu tidak dijaga oleh malaikat berapi, tetapi kamu silakan milih. Saya sudah ngomongin kamu, jangan ambil itu buah dari pohon yang terlarang itu. Ya. Nah, di sini dikatakan sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Ya, di rumah papi ada 4 pohon mangga. Nah, yang ini gede-gede, ya, yang sering saya kasih bagiin jemaat tuh ya, gede-gede. Yang 2 tahun lalu burik, dalamnya masir, nyenengin kayak telur asin. Yang sebelah sini warnanya merah dan kalau mateng warnanya orange. Yang sini ini mangga madu, sana juga sepertinya ya. Nah, apakah suatu hari saya bilang gini, hai pohon, bim salawim, abrakadabra, suri suri masuri, keluar jambu, gitu. Nggak bisa, ya. Pasti keluarnya itu, saya bisa mengharapkan itu. Keluarnya ini merah, sana gede, sini madu ya, yang manis dalamnya itu. Nah, kita ini orang akan melihat kita dari buah kita, dari buah yang dihasilkan. Kita bisa bermuka manis di depan, tapi di belakang enggak. Nah, itu orang juga tahu. Kita ngumpet-ngumpet, orang bakal tahu karena buahnya. Ya. Nah, sambung. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Seperti tadi yang saya sampaikan, dari pohon mangga tidak akan keluar rambutan atau jambu. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik pasti produksinya baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi hati ini sebenarnya dia itu proses tempat produksi. Nanti mulai dari sini, hati kita baik atau tidak, lalu kita olah dalam pikiran. Besok saya akan balas, ya. Itu diolah di sini. Sakit hati, saudara merasa disakiti, lalu saudara olah, kemudian akan termanifestasi. Ya. Padahal saat
kita mengeluarkan buah yang tidak baik, ruginya di kita. Orang banyak tidak nyadarin, mereka mengatai, melakukan hal-hal yang tidak pantas, ngumpet-ngumpet, lalu main HP seharian dan sebagainya, hidup yang tidak benar. Mereka pikir mereka bisa ngumpetin, tapi buah itu selalu akan keluar. Buah itu akan muncul. Saudara baca berita apa, nanti saudara ketemu teman saudara, saudara akan ngomong, weh kayak beritanya kok kuwi ngono ya, kok kuwi ngene, kok ini ngene. Nah, itu karena meluap dari hati saudara, isi apa itu yang keluar. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan buah yang kemudian kita sesali selamanya, karena kita tidak mengeluarkan buah yang baik, tetapi masam, kita nggak ngerti. Ada beberapa toko itu yang nutupin bosoknya buah yang busuk itu pinggir sini dengan stiker. Dia pikir dia untung, saya bisa mengeluarkan buah yang busuk. Atau dikasih di bawah biasanya, busuk-busuk. Yang atas bagus-bagus, jadi orang lihatnya yang bagusnya. Tetapi waktu sampai rumah dan kita merasa dibohongi, kita nggak akan balik ke toko itu. Apalagi sekarang ini zaman viral. Ya ampun, kemarin berapa waktu lalu saya lihat mengenai seorang ibu, dia minum susu kemasan, kok tiba-tiba muntah. Lalu ibu ini lihat susunya, tanggal kadaluarsanya, loh masih nggak kadaluarsa, masih 2026. Kenapa ya? Mulai dia gunting. Waktu digunting, dalamnya coklat krem jendel, menjijikkan, baunya menjijikkan. Kalau zaman sekarang kan ini udah viral ya, viral, semua orang tahu itu merek susu itu, orang nggak bakal mau ambil, biar belum kadaluarsa. Jadi maksudnya gini, kalau kita mengeluarkan dari hati kita perbendaharaan yang buruk, yang kita ini sudah endap di hati, kemudian kita keluarkan, orang yang terima itu nggak rugi. Ya, anak itu muntah, berikutnya ibu ini viralkan, dia yang rugi, produksi susu itu yang rugi. Paham saudara? Ya. Jadi kalau saudara mengeluarkan dari perbendaharaan hati saudara yang tidak benar, maka yang rugi adalah saudara. Kita lihat ayatnya. Matius 15 ayat 11. Ini adalah efek bumerang, saya sebut ya. Matius 15 ayat 11. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya, mulut kita harus dijaga, karena buah itu keluar dari mulut yang sudah diolah di hati. Ini yang menajiskan kita. Ya, saya waktu dulu kan masih zaman FB ya, saya disuruh gitu murid-murid, ibu bikin FB lah, terus sekarang bikin IG lah gitu ya. Aduh, saya tuh nggak mau banget gitu, sebenarnya nggak mau. Bahkan dulu murid-murid bilang gini, Bu, firman yang ibu bawakan itu kan spesial ya, sangat ini ya, memberkati kami. Bo, ya direkam lalu di YouTube-kan. Aduh, saya nggak mau banget, tapi ya untuk mewadahi dan untuk memberkati lebih luas, akhirnya saya punya channel YouTube ya. Kemudian pada waktu saya juga diminta untuk bikin FB, akhirnya saya bikin FB. Tentu ya di FB itu atau di IG itu kan gambar-gambar foto kita ya.
Satu kali saya posting foto saya, lalu ada teman saya yang di Korea. Dia bilang gini, dia tulis di FB itu umum ya, dibaca semua orang. Dia bilang gini, dia mah nggak secantik ini, dia jelek, udah tua, kurus. Saya hanya geli aja lihat itu. Oke, kamu ketemu saya kapan gitu ya? Kami ketemu waktu itu di Korea. Lalu dia temen di Korea. Lalu waktu saya balik lagi, beberapa kali saya balik ke Korea dan saya melayani di satu gereja, dia ada di situ. Lalu wah, teman-teman yang lain langsung berondongin dia. Lu sendiri yang jelek, lu sendiri yang gak terima ya gitu. Lalu ada yang bilang, biarin, kata orang jelek, tetapi dia guruku, telah mengubah aku gitu ya, dengan firman yang disampaikannya. Lalu tulis apalagi tulisan, dia malah diserang oleh murid-murid. Kasihan sekali. Nah, orang nyinyir seperti ini ya, saya sampai heran, cowok kok kok nyinyir ya, cowok kok ngurusin, ternyata dia iri. Puji Tuhan, saya bergeming, saya sama sekali nggak menjawab apapun, malah dibelain oleh orang-orang. Dan salah satu rekan kami yang di Korea waktu itu, yang juga hamba Tuhan, dia bilang gini, bro, aku baru aja ketemu dia 1 tahun yang lalu. Dia pelayanan di gereja aku di Korea. Dia nggak sejelek apa yang kamu bilang. Dia masih seperti yang dulu gitu. Kamu kalau nulis kayak gini private aja, jangan diumum karena dia diserangin ya. Lalu kamu tuh belajar bijak gitu ya. Nah, waktu dia menyerang saya, yang saya nggak balas, yang kelihatan buruk siapa? Orang itu kan. Lah, kok display banget mau beri pengumuman, Magdalene wis elek, kurus dan tua gitu. Ini adalah efek bumerang, dia yang kena. Orang jadi tahu, oh orang ini ternyata hatinya, yang keluar dari hatinya, dari mulutnya itu apa yang dia simpan. Ngapain ngurusin perempuan? Dia punya istri sendiri. Ngapain ngurusin saya, jelek-jelekin saya? Dan saya nggak tergoyahkan kamu ngomong saya jelek, it's okay. Ya. Apalagi kalau ngenyek ciptaan Tuhan, bahaya banget gitu. Tanggung jawabnya sama Tuhan ya. Oh, puji Tuhan. Ada orang juga yang pura-pura. Dia bilang, saya rindu ketemu ibu, kami rindu ketemu ibu. Rindu? Di belakang sana kamu jelek-jelekin kok ngomong rindu. Jadi dari buahnya lah, buah yang kita keluarkan itu apa? Apakah menguntungkan orang lain? Ya. Apakah memberi manfaat kebaikan bagi orang lain? Apakah saudara memberkati dan mendoakan orang lain? Apakah saudara datang menghibur dan memberikan hadiah kepada orang lain? Orang lain ada kebutuhan, apakah saudara hatinya iba? Atau saudara pikir, iki duitnya mau sidik, gak bisa aku memberi. Ya. Memberi dari yang sedikit menghasilkan buah, dan Tuhan akan limpah-limpahkan. Masih ingat ayat yang saya berikan 2 minggu lalu? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dalam Yesus, karena dia adalah pohon dan kita ranting-rantingnya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa katanya? Dan wow,
Ini luar biasa. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menyatu dengan pikirannya, menyatu dengan hatinya, kita download pikiran dan hati dan perasaan Kristus, ya, kita terus nempel, maka Tuhan ini memberikan cek kosong buat saudara. Cek kosong, saudara mau minta apa aja, nulis berapa aja, dia akan berikan kepada saudara. Wow, ini hal yang luar biasa saat kita hidup sesuai dengan firman, kita berbuah, menghasilkan buah. Maka mintalah apa saja yang kau kehendaki dan dia akan berikan kepada saudara. Ini hal yang sangat-sangat menakjubkan, luar biasa, ya. Saudara, kita baca lagi ini ayat yang luar biasa. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi gini, saya akan pakai bahasa lain ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam dunia ini, waktu kita ini belum dibaptis, belum terima Yesus, maka kita berbuahkan maut. Hasil kita, produksi kita maut. Saudara, sebentar saja dengerin drama, karena saya nggak nonton TV udah mungkin 30 atau 40 tahun, jadi saya nggak tahu berita-berita ya. Dengerin mereka aja, sebentar saja, wah, itu isinya bahasa-bahasa dunia yang kita nggak pantas untuk mendengarnya. Saya pikir ya, tadinya yang masih pakai bahasa-bahasa yang bagus seperti Sampurasun, Sugeng Rahayu, ya, yang seperti itu ternyata juga sudah disusupi gojekan yang kotor. Kalau kita keluar sebentar sedikit, kita dengerin obrolan orang, aduh, semuanya itu bahasa-bahasa yang dikatakan berbuah untuk maut, berbuah bagi maut itu. Tetapi Amsal 11 ayat 30, tetapi hasil orang benar, produksinya orang benar adalah pohon kehidupan. Jadi produksi kita orang benar adalah pohon kehidupan yang seperti saya gambar, yang kurang bagus itu gambarnya. Anyway, bisa ditayangkan dari media. Jadi hasil orang benar adalah pohon kehidupan, pohon yang lalu yang ada buah-buahnya, ya. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Ini dia pohonnya mana? Itu ya pohonnya. Ya. Nah, kalau saudara ini menghasilkan buah yang rimbun seperti ini dengan buah-buah macam-macam, wow, orang senang ketemu saudara. Orang rindu sama saudara. Ya. Orang terkesan dengan saudara, ya. Dan dikatakan hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak. Maksudnya ini adalah hasil kita yang keluar dari hikmat, dari kebijaksanaan. Ini saudara bisa ngambil hati orang, ya. Di sini ada beberapa yang bisa ngambil hati saya loh. Ya. Saya sukacita untuk itu. Saya nggak pengen diambil hatinya, tetapi orang bisa, kalau orang tahu menimba saya, mereka mengambil hati saya. Wow, saya mengasihi mereka gantian, ya. Saya
Bersyukur sekali saya ngobrol ketemu satu orang, dia terkesan, dan cuman Tuhan memang yang bisa menggerakkan hati. Tetapi kita ini kalau berbuah, orang juga akan memberkati dan percaya sama kita. Iya, yang saya ceritakan waktu lalu, saya dapat Yah. Ya, kalau saudara belum tahu Yah, Salatiga itu Yah namanya. Saya ketemu beliau tuh kapan sih? 1-2 kali aja gitu. Ketemu ketemu 2 kali. Dan itu jangkanya berapa tahun gitu ya. Waktu ketemu kami ngobrol dan dia langsung berikan itu lahan. Luar biasa. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kehidupan dari kebijaksanaan. Saya mau ceritain lagi. Belum lama ya, saya dikenalkan sama orang besar banget. Ya, dia punya. Kalau saya tanya, Pak, Bapak punya tempat ini berapa gitu ya? Dan saya cuma tanya itu, ada di mana-mana. Lalu dia juga dia sibuk banget lah. Terus dia bilang, saya mau ke Dieng karena itu saya punya perumahan di situ. Oke. Saya mau ke Karanganyar karena saya juga sudah beli lahan beberapa hektar. Ini saya lagi mau ke Wonosobo. Jadi saya lewat, bisa mampir enggak? Dengan senang hati Pak, saya gitu. Lalu beliau bilang gini, wah nggak tahu ya ini. Saya ketemu baru sekali katanya, ketemu saya baru sekali. Tapi saya terkesan banget loh sama Mac ini. Dia bawa lagi orang besar ke tempat kami, ketemu lagi. Dan koneksi demi koneksi berpaut ya. Lucu. Orang sebesar dia punya. Saya bilang berapa Pak, perumahannya berapa Pak? Dia bilang perumahannya yang saya bangun saat ini 2.000 rumah gitu. Itu satu tempat ya di Wonosobo ya. Lalu di Dieng, di mana-mana belum dia jelaskan. Tetapi ada yang di Jawa Tengah. Kalau pas di Jawa Tengah dia mampir ketemu saya. Aku mau ketemu kamu Mac. Pak, mau makan apa Pak? Bapak nggak suka apa Pak? Wes nggak usah disediain. Waktu disediain semua, wah bukan main katanya ya. Ngobrol, dan dia ajak temannya. Nanti saya akan ajak satu teman saya pendeta. Dia yang bangun sekolah yang bisa nampung 1.500. Dia bangun 3 sekolah. Satu di Singkawang ya. Satu di Jabodetabek, satu di mana gitu ya. Pendeta besar. Nah, saudara, kalau kita ini bijak, kita mengeluarkan pohon kehidupan. Dan kalau kita bijak, kita bisa mengambil hati orang. Kalau kita bisa ngambil hati orang, apa yang dimiliki orang itu nyoh-nyohan, saudara, nyoh. Ya. Kalau saudara bilang, enggak lah aku nggak mau. Aku mah orangnya bukan kayak gitu. Aku nggak mau deket-deket. Aku malu, aku minder dan sebagainya. Itu pohon, saudara, pohon minder. Pohon tertutup, rantingnya tidak bisa dihinggapi oleh burung-burung. Kita baca Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi buah ini, saudara, buah yang kita hasilkan itu adalah hasil dari apapun yang mengendalikan hidup kita. Lain lagi ya, buah yang kita hasilkan itu adalah hasil langsung dari apapun yang mengendalikan hidup kita. Gini ya, kalau saudara berhadapan-hadapan dengan orang, kemudian orang itu tuh ngamuk sama saudara. Reaksi saudara adalah buah saudara.
reaksi saudara, respon saudara, itu buah saudara. Kalau saudara diamuk kayak apa? Saudara tenang dan bersyukur dan memberkati. Wah, buahnya indah sekali. Saya ingat Thomas Alva Edison. Saudara tahu, ibu-ibu ngertos mboten Thomas Alva Edison? Ya, yang menciptakan lampu bolam, lampu-lampu ini. Dia bikin lagi gagal sampai yang 999 gagal, baru yang ke 1000 atau berapa itu berhasil. Dep, begitu ini dicolokin nyala. Nah, satu kali di tempat laboratnya itu, di tempat dia bikin semua ini racikan untuk bikin ini, kebakar. Waktu kebakar dia lihat dari luar, lalu anaknya bilang, Papa, ini kita punya rumah kebakar. Thomas Alva Edison bilang gini, panggil ibumu, suruh lihat, karena ini sekali untuk selamanya terjadi. Ayo panggil ibumu cepat supaya lihat, bisa mengabadikan ini momen. Tempat dia bikin racikan itu selama bertahun-tahun terbakar, dan reaksinya dia, responnya dia, wow, seperti Ayub awalnya, ya, waktu dia kehilangan segalanya, lembu-lembu, budak-budak, anak-anak kehilangan semua, dia bilang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, ini buah tingkat dewa, saudara. Buah yang luar biasa. Ya, kiranya kita belajar berbuah seperti ini. Ya, bukan meraung-raung, bukan nyalain siapa-siapa. Ya, buah dihasilkan dari apapun yang dikendalikan hati kita. Kita sabar, maka buah itu akan muncul. Wah, buah kesabaran. Kita murah hati, buah kemurahan. Ya, buah kasih. Dalam segala hal saudara hadapin apa aja, kalau saudara bisa sukacita seperti Edison, wow, buah sukacita. Ya, itu luar biasa. Sekarang saya akan bicara mengenai buah yang dihasilkan beneran atau buah yang palsu. Kita baca Matius 13. Matius 13 ayat 24. Ini adalah perumpamaan gandum dan ilalang, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Next, saudara baca bersama. Ya, next. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Next. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi untuk mencabut lalang itu? Ya. Next. Kita baca bersama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu
ke dalam lumbungku. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Kita lihat gambar gandum dan lalang ketika muda, ya, hampir mirip, saudara. Ya, hampir mirip. Waktu pegawai-pegawai penuai-penuai itu datang lihat, loh, kita kan nabur gandum, kenapa ada susupan ini, kenapa ada lalang ini? Lalu mereka ngomong sama tuannya, apakah perlu kita cabut dulu lalangnya? Siapa sih yang bikin ini? Oh, musuh. Tuan itu berkata, jangan, biarkan mereka tumbuh dulu sampai saat menuai. Kita lihat saat menuai. Ya, yang ini gandum, lalang itu karena nggak ada isinya, dia tegak berdiri. Kalau gandum sudah matang, sudah tua, dia akan merunduk. Ya, saudara lihat baik-baik. Ya, nah, disinilah kita mengerti bahwa musuh itu bisa kirim lalang-lalang di tengah kita. Ya. Yang tidak makin merunduk tetapi makin nanduk. Ya. Sama-sama tumbuh, sama-sama belajar firman, sama-sama ikut penyembahan, sama-sama melayani. Tetapi ini begitu sombongnya berdiri, nggak nunduk sama sekali. Orang yang nggak ada isinya itu suka gitu loh, saudara. Orang yang nggak ada isinya, dia itu tidak turun, tetapi dia naik. Ya, saya rindu di sini nggak ada lalang. Amin. Ya, saudara berubah setiap kali. Setiap kali ada ujian pencobaan dalam hidup saudara, saudara bereaksi yang benar. Karena reaksi itulah menunjukkan buah saudara. Buahnya masih kecut, asem, kemerampok, bikin linu gigi. Ada orang yang kalau ngomong bikin linu gigi, ya. Atau buahnya manis. Bisa diharapkan setiap kali dia ngomong pasti buahnya bagus, pasti bisa dinikmatin, ya. Ini kerinduan saya, saudara, supaya kita ini berbuahkan buah roh. Sebagaimana saya sudah berkali-kali saya berikan gambar, saya gambar sendiri, ya, dan sebagainya, yang adalah kerinduan saya supaya kita saat kita naik, kita nggak stagnan, ya, kita naik dan buahnya dinikmati oleh orang banyak. Ada ayat yang luar biasa. Intinya tuh begini, orang yang mulia seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata yang hina. Tetapi sebaliknya, orang yang hina, ya, orang yang bebal, itu kalau dia ngomong sesuatu yang bagus, kita heran. Jadi kalau saudara orang mulia, saudara harus diharapkan buahnya itu akan selalu bagus, mulia. Tetapi kalau orang yang bebal, dia tidak layak mengeluarkan kata-kata yang mulia. Misal orang kerajaan itu tidak akan ngomong sembrono. Kita ini orang kerajaan, saudara, ya. Kita nggak ada vocabulary itu dari dunia. Apa kamus bahasa kita itu nggak ada dari dunia. Anak-anak kecil dari dulu sampai sekarang ini yang terakhir-terakhir, ya, dibesarkan oleh TV karena orang tuanya cari duit kerja. Sekarang
dibesarkan oleh HP. Anak kecil scrolling, mahir banget. Dibesarkan oleh TV, dibesarkan oleh HP, nggak tahu jadi apa nanti. Ya, sininya udah butek, matanya nanti lama-lama rusak. Ya, dan kita nggak tahu dunia ini menyusupi apa di dalam setiap tontonan. Kita mesti hati-hati. Jikalau kita ini diharapkan menghasilkan buah yang manis, yang berkenan di hati Tuhan, saudara baca firman. Baca firman, ini adalah firman, ini manual kehidupan. Manual kehidupan yang akan menghasilkan buah. Kalau saudara baca firmannya itu sedikit dibanding dengan dunianya yang banyak, maka saudara akan dibentuk oleh sistem dunia. Saudara mempercayai apa yang saudara tonton dan dengar. Saudara akan menjadi seperti apa yang saudara subscribe. Ya. Saudara pilih yang saudara subscribe, yang saudara follow itu apa. Saya ini nggak ikut subscribe-an saudara. Sedikit kalau ada, itu paling berapa ya? Kalau YouTube itu hamba-hamba Tuhan aja dan nggak banyak, paling nggak sampai 5 lah. Lalu kalau IG nggak tahu 8 atau berapa. Saya nggak subscribe. Suatu hari saya terkesan dengan ini pembicara ya. Waktu saya dengerin lama-lama, loh kok ada melenceng? Ada melenceng lagi. Wah, kalau ini dasarnya yang saya subscribe-in, dasarnya itu sudah salah, nanti ke atasnya salah. Jadi langsung saya unsubscribe. Kehidupan saudara, kalau saudara tidak terjun nyelup dalam firman Tuhan hari-hari, saudara akan dikelilingi dan dibentuk oleh sekeliling saudara. Kata-kata orang di sebelah saudara, ya. Lalu saudara dapat forwardan apa, itu yang akan membentuk saudara. Kiranya saudara mau keluar dari sistem dunia. Yang perlu aja yang saudara subscribe, yang saudara tahu itu berguna buat manusia roh saudara, supaya saudara menghasilkan buah yang diminati oleh banyak orang. Burung-burung bertengger di cabang-cabang carang-carang saudara. Ini kerinduan saya bolak-balik ngomong agar saudara berbuah, agar saudara mengerti bahwa kehidupan saudara, jika saudara memancarkan buah, saudara tinggal di dalam Yesus, maka apa saja yang saudara butuhkan akan Tuhan jawab. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi siang hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman tentang perbedaan gandum dan lalang. Kami diajar lagi bagaimana kami menghasilkan buah yang baik di mata Tuhan dan di antara orang-orang. Saat kami ini producing hal kebaikan, maka surga akan mengirimkan orang-orang yang mana akan memberkati kami. Tuhan bisa melimpahkan apapun juga bagi semua yang sedang belajar atau yang sudah mulai menghasilkan buah. Diharapkan buahnya konsisten dan tetap, tidak rontok, tidak kecut, tidak busuk, tidak asem, tidak bantet, bongkol, tetapi semuanya menghasilkan buah yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman ini kami
Kan kepada semua yang telah mendengar baik di sini maupun yang streaming atau juga yang melihat lewat rekaman YouTube. Hamba berkati semua, kiranya semua firman yang disampaikan ini termaterai di dalam hati setiap pendengar. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan Roh yang hadir di tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.